Santai aja, enggak usah Siap. grogi. Ini sudah biasa. Oh, itu udah biasa toh? Kirain Ada yang lebih besar nggak? itu kan ada tulisan Ya, slogan ya. ya. Anda sopan. Anda sopan, kami heran. Itu maksudnya apa, Mas? Kadang saya juga bingung. Mungkin karena waktu itu saya terlalu banyak bertanya dan mungkin pertanyaannya juga hal-hal yang remeh. Nggak tahu saya kok bisa dijadikan gede terlugu. Anak muda mengkretek. Itu perasaannya gimana? Ini rokoknya orang tua ini. Enggak, rokok enggak ini. Apa? Dalam sekarang itu enggak keren, bukan enggak keren apa? Enggak milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap merdeka. Berjumpa lagi dengan saya, Denman Arif Adinirat, dalam episode kali ini, Jagongan Komunitas Lebah CK, di mana pada episode kali ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat luar biasa, yang fenomenal, yang sangat dikenal orang atas kiprahnya. Tapi sebelum kita melanjutkan ngobrolan pada episode kali ini, buat rekan-rekan yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dulu, ditekan tombolnya supaya mendapatkan update informasi terkait dengan informasi yang akan kita berikan. Dan di awal sudah kami sampaikan, kita sudah kehadiran tamu jauh-jauh dari kota Reog Ponorogo, Mas Rauf Nur Mukhlisin. Ya. Gimana Terima kabar? kasih, Mas Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah bil khair, Ustaz Arif. Aduh, mohon maaf, ini rekan-rekan beliau ini guru agama, Ustadz. Jadi saya harus tidak boleh pecicilan ya, artinya harus sopan dan lain sebagainya ya. Nggak apa-apa ya, Ustadz ya? Tidak Saya manggilnya boleh, Mas atau apa ini? sama-sama Mas saja. Mas saja ya, Iya. biar lebih familiar ya. Mas Rauf, gimana kabarnya tadi ya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sudah Mas buka Arif. puasa? Sudah Mas Arif. Sudah ya? Sudah. Serius? Serius. Belum 2 kali? Ya, nanti lagi. Ya, ini Mas Rauf Nur Mukhlisin atau sering familiar dipanggil Mas Rauf ya. Nggih. Ini adalah salah satu stokis kita, gede kita di Kota Reog ya, Ponorogo. Perdana ya? Oh, yang kedua ya. Kedua. Yang kedua di Ponorogo. Nah, ini sengaja kami hadirkan di sini untuk kita kepo nih. Ini kan nek dilihat dari tampangnya mungkin sangat milenial sekali ya. Ya milenial ya. Umur berapa? Umur 31. Oh, 31 loh. 31 sudah tampangnya sih sangat-sangat anu sekali sih. Sangat bos sekali nih. Ya Mas Rauf, ini kita ngobrol-ngobrol ya, santai ya. Siap, Santai Mas aja, enggak usah Siap. grogi. Dari tadi kan jenengan kan ketoke agak gimana Oh, gitu. enggak. Santai aja, duduknya biasa aja. Ini sudah biasa. Oh, itu udah biasa toh. Kirain. Ada yang lebih besar nggak? Ya Mas Rauf ini adalah klaber CK juga ya. Iya, Klaber betul. CK dan juga stokis atau kedai. Nah, ini kita pengen gali nih informasi. Mas Rauf ini kan info yang saya dapat nih ya. Ini kan dulunya bukan pemain jaringan ya, satu. Betul. Nah, perokok nggak sih? Bukan perokok aktif. Maksudnya Bukan ya, perokok aktif, ya. kadang merokok, kadang tidak. Pasif ya. Ya, bisa Pasif membeli. dikatakan seperti itu. Ya, terus akhirnya beliau ini juga salah satu pionir di Ponorogo dan nah ini orang pertama yang berhasil apa namanya itu? Kebetulan jadi bintang. Nah, yang bisa mencapai pada predikat bintang selama berapa periode? Bintang, maksudnya bintang 1 ya? Iya, bintang 1 sebelum ada yang lain itu. Beberapa bulan. Beberapa Bulannya bulan. lupa. Dan dinikmati sendiri Ya, ya. sendiri. Nah, ini luar biasa perlu kita gali ini. Moga Mas Rauf bisa disampaikan atau ceritanya kok kenalnya dulu dari mana? Oh, iya. Ya kan dari mana terus akhirnya kok tertarik ya di CK walaupun dengan mungkin basicnya tadi kan santri ya Mas ya. Nggih, santri, mantan santri. Mantan itu santri itu tetap Santri ya. nggak ada mantan ya? Tetap ya santri. Di mana Mas? Di Ponorogo. Oh, di Ponorogo ya. Nggih. Di kalau saya dapatnya di Pondok Gontor ya. Iya, di Pondok Gontor. Luar biasa nih seorang ustadz ahli hisab. Ya ini moga Mas Rauf diceritakan kepada rekan-rekan kok awalnya jenengan tuh kenal di mana, kok bisa terjun di sini nggak punya basic apa ya marketing penjualan langsung dan lain sebagainya, akhirnya bisa termasuk orang yang tadi itu ya saya bilang ya strike cacat gitu. Moga Mas Rauf. Ya, terima kasih Mas Arif atas undangannya. Luar biasa nih podcast. Saya seakan-akan diundang di Deddy Corbuzier podcastnya itu. Yang luar biasa itu. Jadi memang kami adalah nggak ada mantan santri ya. Ya, ada. Santri
di pondok di Ponorogo sana, yaitu Gontor. Dan kebetulan setelah selesai belajar, kami juga diberikan amanah oleh Pak Kiai untuk mengajar sekaligus kuliah di situ. Nah, untuk teman-teman yang masih mengajar, Mas Arif, di sana itu kita harus fokus. Jadi bantu pondok, entah biasanya dalam 3 hal pengabdiannya itu: mengajar, terus di kamar ada unit usaha, selain itu kuliah, yaitu belajar sendiri. Sehingga untuk teman-teman yang ketika itu ada bisnis masuk, biasanya belum terlalu berminat, karena memang ada kode etik di pondok yang belum istilahnya terjun, belum boleh totalitas seperti itu. Nah, dari mana kenal awal mula CK? Yaitu kebetulan teman saya yang bernama Mas Andi Aziz, mungkin Mas Arif juga kenal. Sekarang kedai juga ya? Ya, sekarang beliau stokis kedai di Banjarnegara. Kebetulan waktu itu beliau kenal CK ini. Saya masih ingat itu. Beliau pengabdiannya kebetulan di Gontor Putri, yaitu di Latansa DC, dan lokasinya dekat sekali dengan kedai Banaran Sragen. Dan kebetulan juga kakak kelasnya yang berada di Latansa DC itu menikah dengan putri dari kedai Banaran Sragen. Akhirnya Mas Andi Aziz ini sering main ke kedai tersebut, maupun kakak kelasnya itu kebetulan namanya Mas Ferry itu sering juga main ke Latansa DC. Kenalah CK ini. Kenalan dari situ ya. Dari Mas Andi Aziz ini sepertinya dia mulai mencari nama-nama yang bisa diajak untuk ikut di CK ini. Saya didatangi, masih ingat waktu itu, didatangi Mas Andi Aziz, tiba-tiba datang membawa rokok CK, disuruh ngerokok ini. Dan waktu itu entah kenapa saya rasa kok langsung pusing saya itu. Gak enak, ini rokok apa ini? Langsung pusing. Mungkin karena kebanyakan kimia, katanya gitu Mas Arif. Kalau kita kebanyakan kimia, makan mie instan. Oh, bisa jadi, karena enak sekali itu. Dan saya hanya dimintai nomor HP. Raub, sini nomor HP-mu. Buat apa? Tak daftarkan. Karena saya nggak enak untuk menolak, ya sudahlah daftarkan. Karena saya tahu ini mesti akan diajak ke sesuatu yang seperti itu. Padahal di pondok sendiri belum boleh ke hal-hal tersebut. Akhirnya setelah Mas Andi Aziz pulang balik ke tempat pengabdiannya, ya sudah vakum, dan kita nggak tahu apa itu CK. Ya cuma dikasih waktu itu berapa bungkus, kita nyoba. Malah teman saya yang seneng ngerokok itu, karena teman saya itu orangnya suka gratisan. Ada rokok gratis dihabiskan. Cap ratu ya. Ya, 2014. Sudah, setelah itu nggak tahu apa itu CK dan lain sebagainya. Ketika selesai pengabdian, kebetulan saya punya usaha Mas Arif di Ponorogo yang sekarang saya tinggalkan karena saya udah kenal CK itu. Saya selesai pengabdian, saya keluar, kami ngontrak di Ponorogo. Kebetulan Mas Andi Aziz ini kok waktu itu ada istilah SN ya. Saya di-input SN itu. Saya masih ingat tuh, 2 SN di-input ke ID saya. Akhir itu saya dapat SMS Mas Arif. Loh, ada apa ini kok ada bonus dari Cigars Group? Berarti kenal CK dari Mas Andi Aziz. Andi Aziz ya. Ya, yang kebetulan sekarang beliau menjadi kedai CK di Banjarnegara. Itu adalah apren saya dan mentor saya. Nah, itu didaftarkan aja ya waktu itu ya. Hanya dimintai nomor HP, kemudian didaftarkan, kemudian ditinggal. Nggak dibina ya? Ya, karena memang kita lokasinya jauh. Oke. Terus sempat vakum lama. Sempat vakum. Kemudian setelah itu ketika sudah keluar dari pengabdian, kami ngontrak, Mas Andi Aziz datang lagi. Datang lagi Mas Ri, bawa rokok CK. Ayo bro, kenapa nggak mau sih ngerokok CK? Akhirnya karena saya agak penasaran dikit, saya tanya gini, ada nggak stokis di sini? Nanti kita kalau kehabisan CK gimana nyarinya? Nah, ternyata dicarikan di web, ketemu ada kedai CK di Ponorogo. Kita hubungi, ternyata monggo Mas, malam aja kalau bisa ke sini. Kok malam minta malam? Ternyata
JK emang enaknya ngobrol malam-malam Mas Arif. Hanya kita datang dan kita dibuka wawasan untuk JK ini oleh Gede Ponorogo. Oke, akhirnya di situ dapat pencerahan ya. Dapat Pencerahan akhirnya mulai untuk fokus di JK. Di JK ya waktu itu ya. Nah, yang membuat Mas Rauf tuh akhirnya percaya dengan produknya itu satu ya. Karena basic tadi kan kalau saya dengar perokok tapi pasif ya. Yang kedua pasti kan karena ada bisnisnya itu tadi ya. Apalagi ini kan dengan sistem penjualan langsung atau multi level atau networking dan sebagainya. Sedangkan Mas Rauf tidak punya basic di situ. Artinya gimana kok bisa tertarik seketika untuk menjalankan itu? Waktu itu belum terlalu tertarik Mas. Tapi yang saya rasakan dengan merokok CK ini, saya walaupun bukan perokok aktif ya, saya merasakan ketika saya ngerokok atau rokok yang lain waktu itu maksudnya berapa batang itu sudah nggak enak. Ngos-ngosan. Iya, apalagi belum makan, belum kesentuh kopi. Tapi CK ini bangun tidur langsung ke toilet, langsung enak tanpa nyentuh apa-apa. Kenapa harus ke toilet dulu? Nah kan rutinitas. Iya, panggilan alam. Iya. Karena kalau di kamar mandi di WC nggak ada rokok itu rasanya kurang. Sampai harusnya kita tulisi waktu itu di atas toilet itu wajib rokok tapi nggak sempat. Oh gitu ya. Kata lain ya. Oke, artinya Mas Rauf akhirnya mengembangkan di skup Ponorogo aja ya. Ya, ada yang fokus di lokal di Ponorogo, terbentuklah komunitas. Ya. Kalau alhamdulillahnya gini, kami ngontrak di satu tempat yang kebetulan ada 3 kamar waktu itu, 3 teman yang mana kami sama-sama orang yang istilahnya punya usaha masing-masing tapi tidak ada yang jalan. Jadi istilahnya pengangguran, suka ngopi, suka ngerokok. Kok ketemu rokok yang ternyata ada manfaatnya, ada plus kembaliannya, ada potensi bisnisnya. Kenapa nggak dijalankan? Kenapa nggak sekalian dijalankan? Dan ketemu dengan Gede Ponorogo yang sangat membantu sekali waktu itu. Penjelasannya luar biasa, kami terbuka wawasan dan alhamdulillahnya kontrakan kami juga jadi base camp teman-teman yang ada di sekitar Ponorogo yang sering main. Ternyata mereka tertarik dengan rokoknya, tertarik juga dengan bisnisnya. Alhamdulillahnya stok juga selalu ada, jadilah kami stokis di Ponorogo. Memenuhi kebutuhan itu ya. Memenuhi kebutuhan teman-teman. Jadi istilahnya kami terpaksa jadi stokis, terpaksa jadi Gede untuk memenuhi kebutuhan teman-teman Ponorogo waktu itu. Ya waktu itu kan sempat ada banyak kunjungan ya Ponorogo ya. Sampai kalau saya dapat info tuh di ruang tamu, itu kan ada tulisan slogan ya. Anda sopan kami heran. Itu maksudnya apa Mas? Itu viral loh itu. Ya. Itu yang menulis teman kami namanya Mas Rofiuddin. Di print terus ditempel Anda sopan kami heran. Itu sebenarnya ada 2 arti Mas Arif. Yang pertama memang secara harfiah memang kamu kalau kesini nggak usah sopan-sopan. Kalau kamu sopan ya kami benar-benar heran. Ngapain dong sama teman sendiri gitu kan. Oke, artinya keluarga ya atau sudah dianggap keluarga ya. Anda sopan kami heran. Arti yang kedua sebenarnya itu kebalikannya. Nek Rene sopano gitu. Kalau itu sarkasmenya. Cuma kebetulan yang datang itu teman-teman yang memang sudah akrab semuanya. Akhirnya ya sudahlah kita ambil yang pertama aja. Kalau kamu terlalu sopan di sini kami malah heran sekali. Bingung ya. Iya. Karena saking akrabnya malah sopan tuh bingung ya. Iya. Kayak misalnya kan mungkin kan kalau di dunia Mas Rauf, dunia santri kan manggilnya kan Ustaz gitu. Tapi kalau udah teman akrab tuh nggak enak ya manggil gitu ya. Artinya tetap nama aja ya. Iya, langsung nama. Ya, ini luar biasa itu Mas Rauf ini termasuk dulu sempat dapat predikat ya waktu ada meet up gitu ya. Gede terlugu. Apa maksudnya itu? Kadang saya juga bingung. Mungkin karena waktu itu saya terlalu banyak bertanya dan mungkin pertanyaannya juga hal-hal yang remeh. Nggak tahu saya kok bisa dijadikan Gede terlugu. Harusnya kan Mas Arif ya bisa menjelaskan. Tapi gini Mas Arif, teman-teman itu juga bilang. Jadi Gede kami itu selain ya mungkin semua Gede ya, selain menerima jaringan sendiri, jaringan orang lain juga kita terima dan kita nggak pernah neko-neko. Maksudnya hak mereka ya kita berikan, kita nggak pernah ngambil merekrut istilahnya member dari jaringan lain. Mungkin itu juga bisa dikatakan sehingga mendapat predikat Gede terlugu. Sampai ada teman-teman itu bilang yang
waktu itu kami satu kontrakan tuh, Bu, sekali-kali kita berbuat dosa. Maksudnya gimana? Yo nggak usah terlalu ngikut apa kata manajemen. Improvisasi gitu. Ada itu kita ambil sendiri, ada member kita ambil sendiri. Tapi ternyata hati nurani itu nggak bisa seperti itu. Akhirnya jiwa-jiwa. Katanya gini, nggak apa-apa sedikit yang penting berkah. Nah, kan gitu ya. Poinnya gitu ya. Iya. Akhirnya terus muncul Stokis ya atas nama Kedai Kampung Damai. Kampung Damai. Ya. Memang menciptakan kedamaian atau seperti apa? Bisa diartikan memang damai, bisa juga itu diambil dari nama alma mater kami yang bahasa Arabnya Darussalam, tapi kami terjemahkan ke Kampung Damai. Kita nggak mau nama angkatan maupun nama yang lain, kita ingin Kampung Damai sehingga siapapun teman-teman kami yang datang kita netral. Semuanya artinya bisa memang masuk pencetus kedai itu dari teman-teman alma mater Mas Rauf ya? Iya, teman-teman. Kebetulan ya, luar biasa. Artinya sudah sekian lama berteman, akhirnya menjalin kerjasama dalam bentuk usaha bareng yang dulunya tadi kan jenengan ceritakan pernah di usaha masing-masing. Akhirnya terus sekarang nggak jalan ya? Nggak ada yang jalan. Dan ketemu sekarang malah fokus di sini fokus di JK. Dan teman-teman kami yang ketika sudah pulang ke daerahnya kok diajari Stokis, alhamdulillahnya mereka sepakat. Nama juga dipakai Kampung Damai. Kelanjutannya ya? Iya, ada Kampung Damai Bekasi, Banjarnegara, Jetis, Pulung. Alhamdulillah teman-teman pakai semua nama Kampung Damai. Ini bikin dinasti. Oke, ini Mas Rauf Nur Mukhlisin ya. ID berapa Mas? CK 4468. 4 digit. 4 digit luar biasa ini. Nah, ini terlalu tua itu ya? Ya enggak terlalu tua. Artinya banyak informasi yang saya dapat. Mas Rauf ini salah satu orang pertama yang tadi ya, dapat predikat bintang tadi ya, pertama. Selama beberapa periode ya. Itu kenapa Mas kok bisa waktu itu ketika ada program perbintangan ya, terus Mas Rauf akhirnya fokus di situ. Nah kebetulan ketika di awal kami mulai mememberkan orang, kami jalankan sesuai dengan yang sering dikatakan manajemen 1515. Alhamdulillahnya terjadi di Ponorogo itu 1515. Ketika program bintang muncul ternyata sudah terbentuk. Tinggal nambah sedikit sudah jadi. Dan program bintang sendiri hanya 3 ternyata, hanya 3 kaki yang difokuskan. Alhamdulillahnya kan manajemen memunculkan program bintang, kami pun juga sudah bintang. Dan kebetulan belum ada bintang lain, makanya kami menikmati beberapa bulan Mas. Itu yang teman-teman lain, Stokis lain itu merasa wah kurang ajar. Iya, saya sering di dalam kurung ya dipisui sama kedai lain. Ini anak kecil, anak kemarin sore nggak punya basic di dunia networking ya kan, nggak punya pengalaman di dunia kerja lah, belum pernah bekerja juga kan di sebuah instansi kan, atau jadi karyawan atau apapun ya, tiba-tiba menyalip orang-orang yang mungkin anggaplah banyak pengalaman di belakang itu tadi ya. Maka mungkin non sewu banyak yang sakit hati dengan Mas Rauf itu ya. Tapi saya kata itu positif loh ya. Positif loh ya. Oke, ini artinya terus di Ponorogo sendiri Mas Rauf dengan karakter orang Ponorogo yang seperti itu ya kan. Apalagi kan dengan jenengan yang apalagi produk kita kan kretek ya kan. Anak muda mengkretek. Itu perasaannya gimana? Dulu di awal kami menemui teman-teman itu ketika membawa rokok kretek itu, rokok CK itu banyak yang bilang gini, wah ini rokoknya orang tua ini, rokok ini dalam sekarang itu nggak keren, bukan nggak keren nggak milenial. Nggak milenial. Tapi sekarang alhamdulillah setelah mereka kenal CK ternyata kretek lebih keren. Kretek lebih keren. Artinya dalam memasarkan ada kesulitan pasti kan? Ya pasti. Terutama teman-teman yang merokok filter. Mereka selalu menanyakan, kok nggak ada filternya ya? Ya kita katakan aja, ini pabriknya Indo Kretek, bukan Indo Filter. Itu aja. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Luar biasa. Kretek aja. Kalau nggak mau ya bisa pakai pipa. Makanya dulu sempat Mas di kedai kami itu banyak yang nyetok pipa dan banyak yang beli pipa untuk ngakali yang teman-teman yang filter. Tapi pipa ternyata ya? Once ya? Pipa kayu maupun gading. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang dikretek, sudah mulai menyentuh di situ ya. Sudah ada tiga
3 kedai di Ponorogo. Oke, artinya secara pengembangan pasti ya kesulitan tuh pasti ada ya, dan kemudian juga pasti banyak ya faktor keberuntungan atau apapun ya. Tapi yang jelas Mas Rauf ini salah satu kedai yang punya tim yang solid ya, sangat solid sekali. Itu luar biasa karena satu alma mater tadi ya. Jadi udah tahu digodoknya macam-macam. Nah, ketika Mas Rauf jadi kedai ya, jadi stokis ya. Akhirnya kan pengembangan tetap berjalan ya. Akhirnya target sendiri kan mungkin kalau saya lihat nih Mas Rauf kan fokusnya di Ponorogo tok. Jarang keluar ya. Tergantung ya. Tapi lebih banyak porsinya di Ponorogo. Ponorogo. Kenapa? Ya karena urusannya di Ponorogo. Kebetulan member-member juga di Ponorogo. Kegiatannya juga di Ponorogo. Jadi lebih enak secara koordinasi ya kan, secara komunikasi ya. Kalau luar kota mungkin agak sulit ya. Tapi jagongan tuh sering muncul ya. Insya Allah sering. Kami sering datangi lah, maksudnya ya sering ngobrol, sering ngopi atau didatangi. Bahkan dulu kita punya base camp, setelah saya menikah, saya pisah, tetap ada base camp. Pisah apa? Pisah maksudnya pisah dengan teman-teman kontrakan. Ternyata tetap teman-teman masih ngontrak di satu rumah dan masih ada base camp. Sampai sekarang masih ada base camp. Katanya dengar nikah juga hasil CK. Iya. Saya nikah, bahkan saya beli cincin untuk lamaran itu dari hasil CK, dan ketika nikah kan kita harus membawa mahar kan. Pas saya nikah, pas saya jadi bintang. Jadi saya pakai mahar itu dari hasil bintang tadi tuh, Mas. Luar biasa. Enggak apa-apa nih, tepuk tangan boleh buat Mas Rauf ya. Oke, Mas Rauf, ini luar biasa ya, sosok anak muda yang juga waktu gabung CK masih jomblo ya? Masih jomblo, ini luar biasa. Terus tadi sudah diceritakan ya kendala seperti apa. Nah, ini nih ya, pertanyaan penting ini ya. Ini kan Mas Rauf kan jaringannya banyak nih. Jaringannya banyak, terutama untungnya sih di lokal ya. Cara memaintenance ini yang kadang teman-teman kan bertanya, kenapa sih bertahan stuck di Ponorogo tuh berkembang ya kan, terus stabil, orangnya juga enak-enak gitu kan. Kalau saya dapat info kan sempat dibagi wilayah ya, yang beli bal-balan di ini, yang slop-slopan di sini itu. Memang diatur seperti itu ya? Sempat kita waktu itu sebenarnya ada 21 kecamatan, tapi setiap kecamatan belum muncul. Member sudah ada, cuma subnya belum. Akhirnya kita bagi 5 wilayah waktu itu, Mas Arif. Utara, Timur, Barat, Tengah. Nah, kebetulan saya di Ponorogo Kota di tengah. Nah, beberapa waktu berjalan, alhamdulillahnya wilayah selatan muncul kedai, wilayah timur muncul kedai. Jadi sesuai dengan anjuran manajemen juga, kita jangan terlalu memperbanyak omset. Walaupun memang penting ya omsetnya. Kita lebih baik memperbanyak stokis bawah kita, sehingga penyebaran produknya bisa merata dan kita juga tidak terlalu banyak beban. Seperti itu. Nah, untuk yang belum muncul kedai, kita munculkan sub-sub kedai istilahnya gitu, atau calon stokis lah, yang mereka mengambilnya langsung ke saya untuk bal-balan. Nah, untuk slop-slopan itu di base camp. Di base camp ya, di kontrakan teman-teman yang masih jomblo. Masih jomblo. Maaf lo ya. Kalau nanti lihat maaf lo ya. Gak apa-apa, biar termotivasi ya kan. Kan yang satu udah mentas tuh. Yang satu mentas, yang satu mentas nikah jadi gede ya. Yang satu pulang belum nikah tapi masih berusaha mencari jodoh dan gede. Nah, ini tinggal sendirian ini. Enggak apa-apa. Yang penting kan timnya solid ya. Oke, Mas Rauf, ini yang mungkin banyak pengen orang tahu. Mas Rauf itu modelnya gimana sih? Santai aja loh, enggak usah gugup loh. Ngerokok boleh. Modelnya tuh gimana sih, kan orang biasa denger Rauf tuh yang gimana sih orangnya gitu kan. Nah ini Mas Rauf Nurhusin tuh ini. Ya kalau teman-teman mungkin di lapangan sering denger orang Ponorogo tinggal di Ponorogo, santri katanya, terus nggak punya basic, orang jaringan tapi kok malah tumbuh gitu ya. Artinya pendekatannya ya kita bawa kepada basicnya rokok itu tadi ya. Rokok ya jas rokok ya, nggak perlu ambil yang lain ya. Tapi kan pasti ada ya kesulitan-kesulitan itu tadi yang jangan ceritakan itu tadi. Luar biasa, ini sosok anak muda yang perlu dicontoh nih. Karena pasca jenengan kedai itu mulai muncul lagi kedai-kedai anak muda. Adik kelas jenengan ada. Ya yang di Rembang itu. Di Rembang, Terus kakak kelas ya malahan ya. Ada juga. Ada lagi kakak kelas.
jenengan di Tulungagung. Di Tulungagung ya. Dan ini luar biasa nih, koneksinya luar biasa. Oke, Mas Raof, terkait dengan ini nih, marketing plan ya. Artinya Mas Raof kan tadi tidak punya basic ya. Ketika melihat rokok dengan konsep penjualan yang berbeda, waktu itu apa kacamata Mas Raof itu ini hal yang baru atau memang ini sesuatu hal yang perlu dipelajari, tantangan atau seperti apa? Jadi Mas, kita kalau ketemu sesuatu pasti kita dalami benar-benar, kita cari tahu dan kita lihat ini memang baik atau enggak gitu. Dan ternyata kami menemukan di sini luar biasa baiknya. Seperti ilmu-ilmu yang MLM yang kita tahu itu, yang malah saya tahu dari CK, MLM yang bagus itu yang seperti apa. Nah itu kan yang dijelaskan, yang berproduk, yang ber-RO, yang tidak menimbulkan anggaran baru, tidak menimbulkan kebutuhan baru, tidak menimbulkan kegiatan baru. Ya. Ternyata saya menemukan ini di CK. CK ya. Nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Ya. Dan menjadi jalan rezekinya Mas Raof. Jalan rezeki ya. Nah sekarang Mas Raof coba bayangkan, kita alumni pondok, kita keluar, lah kok dodolan rokok, yang bukan dodolan istilahnya. Kita menyetok rokok. Itu kan kadang kedengaran aneh ya Mas Raof. Ya. Tapi ternyata terjadi dan ternyata konsumen kita juga teman-teman yang dari pondok kebanyakan. Oh gitu ya. Mungkin setengahnya ada. Walaupun setengahnya juga banyak teman-teman Ponorogo asli. Dan kami pun bukan orang Ponorogo asli. Kami pendatang kebetulan saya dari Wonogiri, Mas Andi Aziz dari Banjarnegara, Mas Irfan dari Pasuruan, yang waktu itu kami bertiga mendirikan Kedai Kampung Damai itu. Yang tinggal saya sekarang sama ada satu teman lagi yang masih di Ponorogo itu. Jadi kita stokis, luar biasa ya. Ini solid ya kekompakannya itu tadi ya. Okay. Walaupun mesti pro kontra di dalam lika-liku perjalanan proses pasti ada ya, wajar lah gitu wajar. Ya. Tapi di sini alhamdulillah kan kalau saya dapat report nih ya, Ponorogo kan termasuk tim yang solid. Yang solid karena menurut saya Mas Raof walaupun usianya muda tapi beliau ini bijaksana. Bijaksana dan bijaksini. Ya karena ya godokan tadi itu ya. Mungkin lembaga pendidikan yang luar biasa itu tadi. Makanya kan sosoknya kan ini katanya punya tabiat khusus nih Mas Raof. Tiap kan kita periode pembonusan itu 2 kali ya. Tanggal 1 dan tanggal 16 ya. Beliau ini punya rutinitas mesti potong rambut di tanggal itu. Ya. Ini potong rambut nih. Ya, ini potong rambut. Kebetulan ini kan tanggal 16 ya. Okay. Kenapa kok ada rutinitas itu? Memang karena rokoknya semakin enak ya? Pasti mungkin. Ya. Pasti terus ada ritual khusus nggak? Kebiasaan mungkin Mas Arif dari pondok dulu, Pak Kiai sering nasihati ketika kemisan itu bilang yang telinganya sudah menyentuh rambut agar segera dipotong. Rambutnya maksudnya. Akhirnya setelah keluar panjang dikit kok nggak enak ternyata. Nah untuk istilahnya menandai wah enaknya kapan potong, pas pembonusan tanggal 1 dan 16 potong rambut. Oke, asik. Gitu. Asik ternyata. Berarti motongnya gratis ya? Iya, bisa jadi. Luar biasa nih Mas Raof. Mas Raof mungkin bisa disampaikan nih kepada rekan-rekan terutama yang menyaksikan episode ini ya. Mungkin trik jenengan ketika memasarkan produk kita nih ya, produk CK dan Asika ini seperti apa sih? Ya kan, terutama bagi new konsumen yang belum bergabung. Mengenalkannya seperti apa, pendekatannya bagaimana, karena kan banyak pertanyaan Mas Raof tuh gimana ya caranya mendekati konsumen bisa seloyal itu ya, itu yang perlu di-sharekan Mas. Oke, ada 2 hal gitu Mas Arif. Yang pertama waktu itu memang kebetulan kami bertiga karena tim itu banyak teman datang, entah cocok ataupun nggak cocok, tapi kebanyakan yang cocok ketemu CK, akhirnya mereka gabung. Pulang mereka kadang datang ke basecamp kami itu membawa teman, atau mereka ngabari ada yang mau gabung ini. Akhirnya kita bagi 2, yang 1 standby, yang 2 mendatangi orang tersebut. Seperti follow up itu ya, follow up selama 3 bulan ternyata alhamdulillah kita jadi gede. Terus yang hal kedua ini saya malah dapat kata-kata ini dari teman saya, namanya Pak Wahyudin, itu Posum MP. Waktu itu suatu sore saya goes ke rumah beliau, dan beliau bilang
kamu tahu nggak kamu kok bisa jadi seperti ini? Sebenarnya nggak hanya rokok, kamu bisa memasakkan apa aja. Tahu nggak kamu kenapa? Ya, saya kan nggak tahu. Kenapa bos? Katanya ada 3 hal katanya. 1 basah, 1 wajah. Jadi selalu tersenyum. Saya baru sadar loh, mosok sih. Iya, tiap orang datang ke kontrakanku tuh, orang-orang tuh teman-teman pada nyambut, weh, kayak gitulah. Sehingga orang itu sudah tertarik duluan, bukan ke apa yang kita bawa, tapi ke kitanya. Personalitinya ya. Wah, enak ya main di sono. Terus yang kedua katanya banyak sedekah. Lah kita nggak tahu kita sedekah apa bos waktu itu. Ternyata kita nggak tahu waktu itu. Ketika teman setiap datang itu selalu kita lempar CK, sehingga ada rokok lain tolong dimasukkan ke kantong dulu. Ini lo habiskan aja. Ternyata sama beliau dianggap itu tuh sedekah itu, sehingga orang merasakan orang cocok. Walaupun itu dianggap media promosi ya. Iya. Walaupun kita waktu itu kita kan istilahnya mewajibkan kalau bisa kontrakan kita nggak ada rokok lain gitu. Iya. Ternyata itu efektif juga. Terus yang ketiga katanya istiqomah gitu aja. Kita sudah ngerokok ini ya sudah ini, nggak yang lain. Akhirnya orang lihat kita, mesti rokoknya CK. Nyoba, cocok, lanjut kan gitu. Artinya secara personal pun dinilai ini masuk dalam kategori attitude ya mungkin ya. Artinya kita kepada mitra itu kan bukan atasan dan bawahan ya. Itu kan rekan kerja ya. Kita perlu juga memposisikan kalau rekan kerja itu kan ya saling kerjasama dan sama-sama kerja. Itu tadi yang diterapkan Mas Rauf ya. Walaupun dengan gaya Mas Rauf yang apa ya, yang tadi itu ya, yang murah senyum, terus low profile, walaupun apa ya sudah rekan-rekan sudah melihat lah postur beliau ini kan menunjukkan apa ya. Walaupun di sisi lain beliau ini kan selain juga kedai ya, Mas Iran punya hobi yang menarik. Beliau tuh hobi satu mancing, mengisi waktu luang itu salah satunya mancing ya. Terus memelihara hamster. Saking nggak ada kegiatannya. Tapi tetap ya pengembangan jalan terus ya. Insya Allah. Jalan terus karena pasar masih sangat luas. Ya ini apa? Mungkin teman-teman kan juga banyak nih. Mas aku susah ngembangkan CK. Karena gini macam lah habis alasan tuh beribu alasan ya. Tapi bagi Mas Rauf alasan tuh penting nggak sih? Iya penting. Penting ya? Penting. Akhirnya kan kita harus mencari solusi Mas Arif. Nah, ketika ada alasan itu. Ketika kalau sulit, berarti harus dicari jalan keluarnya seperti apa ya. Walaupun dengan metode tiap daerah beda-beda ya. Betul. Tapi Ponorogo bisa membuktikan walaupun dengan produk yang dianggap produk orang tua gitu ya, konsumen orang tua. Apalagi yang membawa ini anak muda. Tapi ya keajaiban ya. Suatu berkah yang luar biasa. Mungkin doa jenengan itu mau langsung kabul. Karena amin. Karena santri bro, ini beda ini dengan kita ini kan anak jalanan. Orang selengean kan nggak ada santri rambut gondrong itu nggak ada. Ya selalu mesti kan rapi. Saya bahkan baju ini bikin sendiri ya. Betul. Jadi ini saya waktu itu di telepon manajemen, belum kedai waktu itu Mas. Kamu silahkan datang ya ke meet apa. Waktu itu mikirnya berarti harus pakai kaos CK. Saya cari-cari nggak ada yang muat, saya bikin sendiri akhirnya Mas Arif. Nah ini yang jadi ini. Makanya nggak ada warna lain ini. Ya, di kantor nggak ada warna lain, nggak ada ukuran juga ya. Nggak ada ukuran. Saya bikin sendiri. Mungkin bisa dibandingkan kalau rekan-rekan melihat di layar ya. Saya ini termasuk gede loh. Tapi ternyata disandingkan beliau saya agak lebih mengecil. Oke Mas Rauf, ini luar biasa ya pengalaman yang walaupun kalau harus diceritakan sangat panjang sekali ya. Memang harus bertatap muka langsung. Pintu rumah selalu terbuka ya buat rekan-rekan ya yang mau ke Ponorogo. Silahkan. Ada alamat ada di web, di aplikasi juga ada. Nomor HP juga aktif. Aktif terus ya. Silahkan. Tetap ini luar biasa. Pasti dijamu. Saya pernah ke tempat beliau ini dijamu pasti. Paling enggak pecel. Terus ada kopi dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Rauf atas waktu dan juga kesempatan bisa hadir di sini walaupun tadi beliau dengan perjuangan datang ke sini ya. Terima kasih. Di sela-sela kesibukan mancing beliau mau mana mengganggu mancingnya ini. Oke teman-teman, begitu tadi perbincangan saya dengan Mas Rauf. Semoga Mas Rauf juga semakin sehat ya. Amin. Terutama di masa pandemi seperti ini Mas Rauf, kita harus selalu ingat 5M. Siap. Kita harus tetap rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, nyaman ya. Betul. Kalau jaraknya kalau dengan harus ditambah ini. Ya kan ada berapa sentimeter yang agak geser itu ya. Menjauhi kerumunan ya dan lain sebagainya. Tetap semangat rekan-rekan. Perbincangan saya dengan Mas Rauf tadi semoga bisa mengambil inspirasi dari sosok anak muda yang semangatnya luar biasa.
nggak bisa goyang ini karena saking kokohnya Oh, dia iya. di CK ini sampai bajunya aja merah, darah saya CK Mas kan gitu ya. Tetap untuk ketik like, komen, subscribe dan juga share ya, biar kayak YouTube rasanya. Iya, siap. Kok grogi banget duduknya, biasa aja. Oke, tetap semangat teman-teman, selalu jaga kondisi, jaga kesehatan dan juga tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan salam Merdeka. Merdeka.